Selamat pagi anak-anak terkasih. Pada video hari ini kita masih belajar tema 2, subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih, memasuki pembelajaran ketiga dan keempat. Nah, pada pembelajaran 1 dan 2, anak-anak sudah mengetahui bahwa makhluk hidup memerlukan oksigen untuk bernafas. Oksigen tersedia melimpah bila lingkungan kita menjadi bersih dan juga banyak tumbuhan hijaunya. Oleh karena itu, menciptakan lingkungan yang bersih dan banyak tumbuhan hijau menjadi tanggung jawab kita bersama. Nah, berbicara tentang tanggung jawab, apa kalian tahu apa itu tanggung jawab? Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku dan perbuatannya yang disengaja maupun tidak. Sikap tanggung jawab ini mencerminkan nilai karakter dari setiap individu. Jadi, karakter seseorang tercermin dalam sikap tanggung jawabnya kepada diri sendiri, orang lain, masyarakat, maupun bangsa dan negaranya. Yang pertama adalah tanggung jawab terhadap diri sendiri. Tanggung jawab terhadap diri sendiri menuntut kesadaran dari setiap orang untuk memenuhi kewajibannya sehingga ia bisa memecahkan masalah mengenai dirinya sendiri. Misalnya saja, anak-anak memiliki kewajiban untuk mengerjakan tugas ataupun PR di rumah. Tetapi kalian justru lebih memilih untuk menonton televisi sehingga kalian akhirnya lupa untuk mengerjakan PR di sekolah. Maka sudah menjadi resiko kalian apabila kalian mendapatkan hukuman dari ibu guru ataupun bapak guru kalian apabila kalian tidak mengerjakan tugas yang diberikan. Nah, itu artinya adalah bertanggung jawab terhadap diri sendiri, mampu menyelesaikan tugas dan menanggung resiko dari setiap tindakannya. Yang kedua adalah tanggung jawab terhadap keluarga. Tanggung jawab terhadap keluarga ini menjadi tanggung jawab semua anggota keluarga. Dalam sebuah keluarga, setiap anggota keluarga bertanggung jawab untuk menjaga nama baik keluarga, meningkatkan kesejahteraan keluarga, dan juga menjaga keselamatan dalam keluarga. Contohnya, seorang ayah adalah kepala keluarga, maka ayah harus memenuhi tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga dengan cara bekerja untuk menafkahi anggota keluarga. Demikian juga kalian sebagai seorang anak. Tanggung jawab kalian terhadap keluarga sebagai seorang anak adalah bersikap disiplin, rajin belajar, serta melaksanakan tanggung jawab kalian dalam keluarga. Yang ketiga adalah tanggung jawab terhadap masyarakat. Sebagai makhluk sosial, manusia memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat. Setiap anggota masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk ikut serta dalam menjaga kelangsungan hidup warga masyarakat. Oleh karena itu, setiap tingkah laku dan perbuatan anggota masyarakat harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Contohnya saja, sebuah keluarga akan mengadakan liburan keluarga, namun tiba-tiba mendapat pengumuman bahwa akan diadakan kerja bakti di lingkungan desanya. Maka, sebagai warga masyarakat yang baik, keluarga tersebut memutuskan menunda acara berliburnya karena harus mengikuti kerja bakti. Nah, tindakan tersebut mencerminkan salah satu sikap tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Yang keempat adalah tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Sebagai warga negara, hendaknya dapat mempertanggungjawabkan segala tindakan dan juga tingkah laku kita kepada bangsa dan negara. Sebab setiap warga negara, segala pikiran, perbuatan, tindakan, dan tingkah lakunya diatur oleh aturan-aturan yang ada dalam negara tersebut. Contohnya saja, anggota atlet nasional yang sudah berusaha sekuat tenaga untuk mengharumkan nama bangsa Indonesia dalam sebuah ajang perlombaan. Ini salah satu cara
tanggung jawabnya sebagai bangsa dan negara dengan mengharumkan nama baik bangsa. Yang terakhir adalah tanggung jawab terhadap Tuhan. Tuhan menciptakan manusia untuk mengisi kehidupannya sesuai dengan tuntunan Tuhan. Oleh karena itu, tindakan manusia tidak bisa lepas dari perintah dan larangan Tuhan. Manusia bertanggung jawab untuk beribadah serta menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi larangannya. Jadi, salah satu contoh tanggung jawab manusia terhadap Tuhan antara lain adalah beribadah sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Nah, itu tadi bentuk-bentuk tanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, dan juga terhadap Tuhan. Pada pembelajaran kali ini kita juga akan belajar tentang kegiatan ekonomi. Nah, apa kalian tahu apa itu kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, kegiatan ekonomi ini ada bermacam-macam. Ada pertanian, peternakan, perikanan, pertambangan, kehutanan, perdagangan, dan juga perindustrian. Yang pertama adalah kegiatan pertanian. Penduduk Indonesia banyak yang bekerja sebagai petani sehingga Indonesia disebut sebagai negara agraris. Hasil pertanian misalnya saja ada padi, jagung, umbi-umbian, sayur, dan juga buah-buahan. Kedua ada peternakan, yaitu jenis usaha budidaya hewan untuk diambil hasilnya seperti daging, kulit, telur, susu, dan bulu. Peternakan ini ada 3 macam. Ada peternakan hewan kecil, misalnya kambing, domba, dan kelinci. Peternakan hewan besar seperti sapi, kuda, dan kerbau, serta peternakan hewan unggas seperti ayam, burung, dan juga itik. Nah, yang ketiga adalah perikanan. Perikanan adalah kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan ikan yang dikelompokkan dalam menangkap ikan, budidaya ikan, dan juga pertambakan. Selanjutnya ada pertambangan. Pertambangan ini merupakan kegiatan mengolah sumber daya mineral yang ada di dalam bumi seperti emas, timah, batu bara, dan juga minyak bumi. Tambang merupakan salah satu sumber daya terbesar di negara kita. Selanjutnya adalah kehutanan. Kehutanan adalah suatu kegiatan mengelola dan menggunakan hutan untuk kepentingan manusia yang dimanfaatkan, misalnya diambil hasilnya seperti kayu jati, meranti, dan rotan. Selanjutnya ada perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan menyalurkan barang produksi dari produsen ke konsumen. Nah, dari kegiatan perdagangan ini, para pedagang akan mendapatkan laba atau keuntungan yang didapatkan dari konsumen yang telah menggunakan atau membeli dagangannya. Yang terakhir adalah perindustrian, yaitu kegiatan mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi ataupun barang jadi. Misalnya saja industri pakaian, industri makanan, industri kosmetik, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, selain usaha ekonomi yang sudah kita sebutkan, ternyata ada jenis usaha lain yang memanfaatkan sumber daya alam, yaitu usaha pariwisata. Usaha di bidang pariwisata misalnya saja menjadi pemandu wisata, mengelola jasa penginapan seperti hotel, villa, ataupun resort, menjual souvenir ataupun oleh-oleh, serta menyediakan jasa pariwisata dan juga transportasi. Nah, itu tadi macam-macam kegiatan ekonomi yang ada di sekitar kita. Nah, sampai di sini dulu pembahasan kita hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Tuhan memberkati.